Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Kali ini saya akan melakukan analisa untuk tanggal 26 Maret 2021. Analisa akan saya mulai dengan IHSG teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau kita lihat hari ini regional Asia ya tidak tidak jelek-jelek amat. Ini untuk regional Asia ditutup untuk Nikkei kan 1,1, untuk Hang Seng itu 0,06, naik tipis banget ya. Kemudian untuk Shanghai 0,01 ya, berhasil ditutup di zona hijau. Kalau untuk market ini teman-teman ini masih belum buka ya, datanya belum update untuk Eropa, masih tanggal 24. Oke, saya lanjutkan ke IHSG teman-teman ya. Untuk IHSG hari ini itu ditutup di 6122,876 atau turun 33,264 atau turun 0,54% ya. Sebenarnya untuk tadi untuk IHSG itu sempat turun lebih dalam teman-teman ya. Kalau kita lihat di peta ini teman-teman, di peta ini untuk IHSG tutupnya adalah sebenarnya tepat di retracement 23. Retracement 23 ya. Walaupun tadi pagi itu sempat lebih dalam teman-teman, sempat lebih dalam di sekitar 6062. Tapi di area situ juga banyak sekali tahanan, banyak sekali ini ya demand di kota ini yang saya bikin ini, juga di sini juga banyak. Jadi terus area itu bisa menahan penurunan IHSG lebih dalam lagi, sehingga untuk closingnya juga akhirnya kembali ke supportnya di 23 retracement atau di 6122 ya. Kalau di supportnya itu di sekitar 6116 untuk closingnya di 6122. Jadi beberapa poin di atas support retracement 23. Jadi kalau yang saya pakai untuk analisa saat ini adalah tren ini ya teman-teman, tren dari sekitaran bulan Oktober sampai sekarang. Jadi untuk koreksi IHSG saat ini masih sangat wajar ya. Ini karena hanya sampai retracement 23. Dan kalau kita lihat awalnya tadi di pagi hari itu banyak sekali saham yang merah, tetapi closingnya untuk beberapa saham ini bermain cantik sekali. Seperti Trio Metal ini juga berhasil tutup hijau, bahkan untuk TINS jagoan saya yang biasa saya pakai untuk trading juga bermain cantik. Kemudian untuk Indosat, Era, kemudian ya saham-saham telekomunikasi memang dari pagi itu bermainnya di area-area hijau terus ya. Terutama untuk Era bermain cantik sekali, karena untuk Era hari ini ada informasi bahwa Era akan stock split 1:5. Ini kayaknya hari terakhir yang berhak dapat stock split itu kalau nggak salah tanggal 30 teman-teman. Teman-teman bisa cek itu kalau nggak salah tanggal 30 ya ini. Oh iya bener. Tanggal 30 ada datanya teman-teman. Saya tadi baca itu tanggal 30 dengan rasio stock split adalah 1:5 ya. Ini mirip-mirip dengan hoki pada saat mau stock split kemarin kan lari kenceng ya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan untuk analisa saham-saham lainnya teman-teman ya. Saya urutkan saja supaya update lah seperti itu ya, supaya enak dipakai untuk analisa saham-saham yang kemarin sudah kita analisa. Oke teman-teman, analisa saya mulai dari Antam teman-teman ya. Untuk Antam, ini chart kemarin ya, ini update dari chart kemarin. Untuk Antam, saat ini boleh dibilang penurunannya sebenarnya udah sampai di retracement 50 ya. Dari tren naik ini penurunnya udah sampai di retracement 50, di mana 50 ini adalah area turunnya yang kemarin ya. Jadi untuk Antam tuh untuk hari ini kan kita cek untuk Antam ya. Untuk Antam lows-nya adalah di sekitar hari ini, low-nya adalah di 2100. 2100 ini ya udah deket sekali dengan kemarin ya. Kemarin tuh di 2070-an. Jadi ya istilahnya orang-orang sudah menghafalkan gitu loh, sudah mengingat bahwa di 2075 kemarin tuh Antam tuh adalah mantul seperti itu. Jadi kalau di banyak grup banyak yang bilang kalau Antam 2000 akan masuk Antam seperti itu. Ya masuk akal sih, karena yang pertama ya kalau 2000 itu kalau dari tren naiknya ini adalah
ya sekitaran separuh trennya ya, separuh trennya ini ya, retracement 50 atau di sekitar 2075, 2080, 2100 tuh adalah ya sekitar separuhnya dari tren naiknya ini. Jadi kalau orang menawar itu wajar seperti itu. Kalau menawar yang nggak wajar adalah di retracement 81, retracement 661 atau di 1750. Jadi wajar kalau Antam hari ini membentuk pola candle doji ya. Itu artinya saat ini imbang antara penjual dan pembelinya imbang seperti itu. Kalau kita lihat untuk Antam, saat ini juga asingnya sebenarnya itu 1, 2, 3, 4 hari ini masih borong ya. 4 hari, 5 hari masih borong lah untuk Antam ini. Kalau kita lihat sebenarnya untuk Antam ini kan nggak terlalu dalam ya turunnya ya. Boleh dibilang breakdownnya itu baru dari sekitaran tanggal 22 ya. Oke, kita akan cek kalau di tanggal 22 ya, di tanggal 22 di sini kira-kira para pemegang saham Antam, saya cek ya, ini Antam ya, saya masukkan dulu datanya Antam. Ya, Antam dari tanggal 22 ya, saya cek dari tanggal 22 sampai sekarang. Ini rata-rata pemegangnya ini seperti BK, BB, JU, CG ini memegangnya di harga 2200, 2206 2267, 2230, 2270. Jadi untuk para pemegang, para net buyer dari Antam ini sebenarnya mereka masih dekat saja dengan harganya yang saat ini kan ya di closing di 2180 tuh masih dekat aja. Jadi perkiraan rata harganya dari tanggal 22 tuh masih di area yang saya kotakin ini seperti itu. Memang Antam sudah ya kelihatannya orang sudah mulai ini ya, mulai tertarik gitu loh. Jadi ya ketika harganya turun juga nggak terlalu dalam lah seperti itu, orang nggak takut-takut kayak dulu lah. Kalau di puncak sini begitu ARB terus seperti itu. Kalau sekarang justru orang-orang ini kan sebenarnya memantau kapan Antam ini bisa diambil seperti itu. Kapan ada kesempatan bisa mengambil Antam. Karena saham Antam ini sebenarnya cukup menarik juga untuk trading seperti itu teman-teman ya. Oke, teman-teman, ini saya lanjutkan untuk Inco teman-teman ya. Untuk Inco ini adalah peta kemarin ya. Peta kemarin yang saya bikin juga. Nih silakan teman-teman perhatikan. Jadi untuk Inco sebenarnya pergerakannya juga sama. Hari ini bentuk candlenya adalah doji ya. Ini artinya ada perlawanan ya. Untuk Inco ini sudah overshoot sebenarnya, udah melewati 61 ya, dimana 61 ini memang tidak ada tahanan atau demandnya itu banyak di area sini ya, banyak di area sini dan banyak di area sini. Nah sebenarnya harga Inco ini saat ini ya udah murah teman-teman ya. Ini banyak area demand di sini, ada di sini. Sebenarnya di sini pun kemarin kan saya udah bilang nih untuk Inco ini sebenarnya udah ini kok udah banyak yang masuk seperti itu, udah banyak yang position yang ini udah murah seperti itu 4.500. Apalagi saat ini untuk Inco ini sebenarnya dia tepat berada di MA 200. MA 200 itu adalah ya area perbatasan antara yang di atasnya itu adalah area bull, sedang yang di bawahnya MA 200 itu adalah area bear. Ya memang ini titik penting sih teman-teman, titik penting. Kebetulan berhubungan juga di sini dengan retracement 76 dan di sini juga ada demand ya. Jadi untuk Inco ya kalau mau spekulatif buy itu di area MA 200 ini adalah area support penting seperti itu. Kita lihat indikatornya apakah ada seperti ini ya. Ini yang seperti yang saya bilang kemarin, kalau dari MACD memang ada penguatan ya, walaupun harganya flat tapi MACD ada penguatan. Untuk momentumnya memang kemarin turun karena harganya kan turun seperti itu. Terus hari ini momentumnya juga cenderung naik teman-teman. Kalau volume, nah volumenya ini masih saat ini untuk volumenya masih di bawah rata-rata. Jadi kalau kita analisa secara TVM, tren dari Inco saat ini kan kemarin trennya adalah dia sideways di kota ini ya. Saat ini keluar dari kota itu, istilahnya dia breakdown konsolidasi ke bawah ya, berarti breakdown support lah seperti itu. Tapi hari ini bentuk candlenya adalah doji. Nah kita lihat untuk besok, karena masih perlu konfirmasi bagi Inco ini. Besok mau seperti apa? Itu kuncinya adalah besok. Nah masalahnya besok itu adalah Jumat. Mungkin juga orang
akan enggan-enggan untuk positioning. Jadi prediction saya untuk Antam, Inco dan mungkin Tins nanti pergerakannya juga besok masih cukup terbatas karena besok adalah hari Jumat. Benar ya? Sebentar saya cek dulu. Thursday. Oh, ini baru ya teman-teman, besok kan ini Thursday ya. Besok kan Friday. Berarti nah itu kan apa, biasanya hari Jumat itu kan orang cenderung melepas barang seperti itu. Ya nggak apa-apa, kita lihat aja besok. Mungkin kalau misalkan mau turun juga penurunannya juga nggak terlalu ini ya, terlalu dalam seharusnya. Hari kemarin kan udah turun dalam seperti itu. But kita nanti tetap mesti melihat kondisi market yang ini seperti apa, seperti itu. Oke, ini saya kasih lihat nih data teman-teman untuk tanggal 22 ya. Saya samakan dengan Antam tadi. Jadi ini perkiraan harganya mulai breakdown itu. Saat ini untuk para net buy dari Inco ini masih megang di harga 4.500. Sedang Inco di 4.300-an ya. Beberapa ini kan istilahnya satu area support di bawah harga yang kemarin. Jadi para pemegang net buyer-nya ini seperti RX ini memegang masih di sekitar 4.500. Kalau kita hanya melihat dari tanggal 22 ya teman-teman, dari 22 sampai 25 hari ini. Jadi ada RX, CP, SKI, BKAI seperti itu. Untuk sellernya ada MSCS, itu penjualannya adalah di 4.500, 4.400, 4.470. Jadi sebenarnya ya selama 3 hari ini mereka masih kolek barang itu di harga segitu. Dan misal pun jual juga di harga segitu. Jadi kita masih anggap harganya untuk 3 hari ini masih belum kemana-mana seperti itu. Turun juga belum dalam, kalau naik juga belum tinggi seperti itu. Kan ini untuk Inco ini bentuknya adalah dia konsolidasi. Oke teman-teman, saya langsung update lagi untuk Tins. Bagus teman-teman ya, bagus secara bentuk ya. Jadi di 50, jadi dari tren naik ini koreksinya dia sampai 50. 50 itu di sini juga ada area dia mantul ya teman-teman, area 50 di situ. Kemudian ada juga di sini banyak sekali area demand, area yang bisa menjadi support. Jadi untuk Tins harganya ini saat ini di 50. 50 itu kan wajarnya orang antri. Dan di historinya itu ada rejection di 50 dan juga ada juga di area 50 atau di 1600-an itu titik yang berkali-kali dikunjungin ya di dalam area sideways yang saya kotakin ini juga sempat menjadi resistan beberapa kali, terus kemudian pada saat naik kemudian turun, ini menjadi titik ini yang titik support yang ditengok sebentar baru kemudian lari lagi ke atas seperti itu, kemudian turun lagi ke bawah seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk Tins dari data hari ini bagus sekali, candlenya adalah hammer. Kita masih lihat besok seperti apa. Kalau teman-teman yang sifatnya spekulatif buy tentu bisa menggunakan data historik sebelumnya, yaitu ini kan rejection di pada saat Tin koreksi pada bulan Maret kemarin. Pada bulan Februari kemarin. Nah, kalau kita tambahkan indikator secara TVM, kita bicara ya secara TVM. Secara TVM ya, ini kan konsolidasi, terus kemudian kemarin breakdown, konsolidasi, terus hari ini turun sampai ke support 50 retracement, tetapi candle terakhir berkata bahwa ini hammer. Jadi dari price action terakhir bisa dikatakan Tin ada perlawanan. Masih menunggu besok apakah masuk ke channel konsolidasinya lagi. Kalau masuk channel konsolidasi lagi ya sifatnya trading saja berarti. Kalau teman-teman yang berani spekulatif buy ngambil barang hari ini tentu sudah untung. Kalau besok misalkan Tin masuk lagi area konsolidasi ya tentu dia akan bermain-main di situ lagi. Untuk momentum, untuk itu kan tren oke, seperti itu sideways ya. Kalau dari volume ya saat ini oke, volumenya tepat menyentuh MA5 dan MA20. Oke ya. Kemudian untuk momentum dia ada penguatan. Walaupun masih di bawah 0, saat ini momentumnya di sekitar min 200-an, masih di bawah 0. Nanti kalau misalkan besok Tins naik, ini ada kemungkinan Tins ini nilai momentumnya mendekati 0.
itu sebenarnya artinya adalah pergerakan tin ini mulai ada niat. Baru kemudian kalau beranjak dari 0 ke 50 itu sudah niatnya udah setengah kuat seperti itu. Baru kalau udah bermain di 100 lagi itu artinya untuk niatnya tin sudah sangat kuat. Seperti yang terlihat di sini teman-teman. Nah yang saya kotak ini artinya niatnya pergerakan dari tins ini adalah kuat karena di atas 100. Di atas 100 tuh di sini juga di atas 100 semua seperti itu ya. Nah itu seperti itu. Kalau dari MACD terlihat juga MACD-nya udah mengarah ke, maksudnya udah tidak lebih dalam lagi tapi cenderung mendekati 0 ya. Nanti akan bagus sekali apabila berhasil menyeberang ke 0 dan selanjutnya naik di atas 0. Itu pertanda bahwa secara MACD, secara momentum yang dibaca dari MACD untuk tins ini adalah menguat. Tapi itu nanti, untuk saat ini belum ya teman-teman. Oke teman-teman, ini saya hadirkan data untuk para pemegang tins, jadi net buyer-nya tins dari kisaran tanggal 22 ya. Ini saya ambil sekitaran tanggal 22 itu kan perkiraan breakdown-nya tins ya. Itu untuk pemegangnya itu ada YP, DR, MG, SQ, AZ. Itu perkiraan di sini average-nya itu adalah di sekitar 1675 sampai 1726. Kalau tins sekarang di 660, ya boleh dibilang mereka saat ini harga-harga mereka ya pas dengan harga closing saat ini. Jadi para pemegang dari tanggal 22 itu ya mungkin saja mereka melakukan pembelian itu dari 22, 23 ya, 24, 25 hari ini 4 hari sehingga harga mereka dekat sekali dengan closingnya tins saat ini. Jadi misalkan besok untuk tins ini naik ya para net buyer ini udah untung aja seperti itu. Ini dengan asumsi saya hanya melihat dari data tanggal 22 Maret ya. Kalau mau data lebih, silakan teman-teman klik di data mundur seperti itu. Itu perkiraan saya saja untuk mencoba mengajak teman-teman cara berpikir, mengetahui cara berpikirnya seperti apa sehingga kita tahu untuk memperkirakan para pemegang saham dari tins itu di harga berapa saja. Seperti itu. Oke teman-teman, ini TKIM yang kemarin saya bikinnya chartnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ceritanya kalau yang kemarin TKIM itu kan saya cerita kalau TKIM ini ada kemungkinan untuk 50 nih tidak ada demand ya. Tidak ada demand karena demand terdekatnya itu ada di 61. Jadi tentu teman-teman kalau melihat seperti ini tentu antrinya adalah di 61 ya. 61 karena kalau kita lihat di sini tidak ada demand ya, walaupun di area 50, area umumnya orang antri, tetapi paling banyak atau paling kuat untuk bisa menjadi supportnya adalah di 61. Tetapi 61 ini sebenarnya ekstrim teman-teman. Ekstrim itu apa? Kalau sekali di 61 nggak ada tahanan, itu untuk TKIM tuh tahanannya bisa di bawah teman-teman, bisa di bawah karena sebenarnya ini adalah the last resort-nya atau pertahanan terakhir dari 50 ya. Ya seperti yang teman-teman tahu kalau di Fibonacci itu kan kalau dari satu tren ya, satu tren naik seperti ini. Orang kan kalau ngelihat koreksinya di 23 dan 38 itu kan koreksi kecil seperti itu, koreksi biasa. Antrinya juga kalau antri di situ masih kurang lah seperti itu. Kalau orang kan biasanya antrinya di 50 di sini. Nah, 50 kan udah kesampaian kemarin dan overshoot sedikit. Tentu bagi para trader-trader yang ini yang biasa antri di 50 ya dia juga udah pasang posisi seperti itu. Ya mungkin saja pasang posisinya tidak all in di situ ya karena di sini tentu ini biasanya dipecah juga antara di sini 50 di area 50% itu dipecah kemudian antri juga di bagian bawah karena di sini ada demand yang lebih banyak seperti itu. Ini untuk TKIM, jadi secara chart sih saat ini oke banget sih gitu loh. Oke banget karena di 50 dia mantul. 50 itu kan area nawar yang wajar ya. Kalau 61 tuh ekstrim. Itu aja. Jadi kita lihat besok hari Jumat ya semoga saja orang tidak banyak sell off lagi untuk TKIM ini dan marketnya regionalnya bagus. Jadi kemungkinan koreksi dari TKIM ini hanya sampai di 50 retracement saja atau di
di 11.630 untuk support saat ini, untuk resistan di 12.960. Kalau kita lihat indikatornya, indikator secara volume memang untuk TKM ini boleh dibilang sejak dia di puncak itu volumenya tidak ada yang di atas rata-rata, teman-teman, ya kan? Memang itu menjadi masalah juga ya, karena di dalam tren naik itu pasti harus didorong volume yang besar seperti ini. Kalau secara tren saat ini ya dia koreksi sampai retracement 50 dan ada kemungkinan 50 jadi support untuk kembali naik ke atas. Secara tren seperti itu, secara volumenya masih ya boleh dibilang bentuknya flat, tetapi sebenarnya kalau kita lihat nih, kita besarin nih, volumenya ini sebenarnya nyampe rata-rata rata-rata 5 dan 20. Sebenarnya secara volume masuk ya, cuman tidak begitu besar bila dibanding dengan kenaikan sebelumnya. Di sini ya, tidak begitu besar bila dibandingkan dengan kenaikan di sini ya. Nah, di kotak ini ada volume di atas MA 20, di atas MA 5, tetapi ya cukup di situ, tidak terlalu signifikan seperti itu. Kalau dari momentum ada penguatan juga hari ini, secara MACD juga ada penguatan menuju titik nol. Oke teman-teman, ini adalah INKP ya. Nih INKP kemarin seperti ini chartnya ya. Saya bilang kemarin di 61, di bawahnya 61 ini banyak sekali demand. Nah, hari ini untuk INKP ini hanya testing 61 aja teman-teman. Hanya testing 61 aja. Dan bentuknya adalah, candlenya adalah doji. Ini masih perlu konfirmasi ya. Besok masih perlu konfirmasi lah. Ini masih doji itu kekuatan antara seller sama buyer kan sama-sama kuat. Konfirmasinya besok apakah candlenya besok turun ataukah naik. Kalau turun berarti yang akan dihadapi untuk support ada di 11.200. Di 11.200 untuk supportnya di sini. Dan apabila besok memilih untuk naik maka di 12.030. Jadi bentuk-bentuknya sama ya, secara tren juga reversal, tapi masih butuh konfirmasi untuk besok. Momentum juga sama dengan TKIM, ada tapi tidak signifikan, melebihi MA5 dan 20 tepat ya, maksudnya bukan melebihi, tepat di MA5 dan 20, tapi tidak kalau dilihat secara umum tidak ada yang signifikan, bentuknya flat. Secara momentum ya dia momentumnya masih cenderung menguat tapi masih lemah, dan secara MACD juga masih terasa sih pelemahannya ya, walaupun belum tidak breakdown, tidak lebih dalam dari yang kemarin. Oke teman-teman, untuk adikarya masih bisa digunakan roadmap yang kemarin ya, ini masih turun. Ini saya tarik garis, ini adalah support ya dari titik sebelumnya, ini masih dalam kondisi turun. Jadi kalau adikarya masih menuju ke area 61 teman-teman ya, di sekitar 1100-an. Itu untuk adikarya. Kemudian untuk Wika ya, Wika itu di 61. 61 ini di sini untuk Wika ada rejection ya, dan juga di sini ada, ini maksudnya rejection tuh dia ada pantulan di sini, kemudian di sini juga ada pantulan. Jadi sebenarnya saat ini untuk Wika ini ada di support juga seperti itu. Jadi di 61 kalau misalkan besok mantul itu biasanya orang akan short term trade itu minimal di 38 atau di sekitar 1900 ya. Itu untuk Wika. Kemudian saya lanjutkan untuk PTPP. Nah, sebenarnya juga mulai cukup menarik saham-saham karya ini teman-teman ya. Cuman kecenderungannya memang masih turun seperti itu. Walaupun di titik sekarang ini terlihat sebenarnya banyak support-support penting seperti itu. Ini kalau PTPP ini supportnya di bawahnya teman-teman ya, di bawah bukan di area sini, karena supportnya ini kelihatannya di sini, di area-area yang lebih bawah dari sekarang. Nah kalau dilihat dia supportnya lebih tepat di 61 retracement atau di kisaran 1400-an ya. Jadi kalau misalkan besok turun
Ya kira-kira sekali turun sedikit saja, nggak sampai RB ini udah sampai di sekitar 1400. Baru kemudian misal pun untuk PTPP ini mantul nih, target tradingnya itu hanya sampai di kisaran 1760-an. Oke teman-teman, ini untuk WSKT ya, masih sama petanya seperti ini. Dia 50%-nya adalah di sini, belum kecapai. Tapi kalau kita bisa tarik satu garis nih, sebenarnya untuk WSKT ini ada satu titik penting nih ya. Titik ini itu selalu dites. Ini udah 3 kali dites ya per hari ini. Yaitu titik di 1320-an. 1320-an, ketika sampai di titik itu tuh balik nih sekali di sini. Ya, saya bulatin biar teman-teman bisa melihat. Sekali di sini mantul ya, kemudian mantul lagi di sini. Dan hari ini para trader masih mengingat historik harga sebelumnya, 2 kali sebelumnya seperti ini. Akhirnya dari sini ada pantulan seperti itu. Nah, untuk besok kita lihat saja apakah turun dari 1320-an atau justru melanjutkan naik ya. Kalau untuk support, berarti supportnya ya bisa kita gunakan di 1320 atau titik kotak pantul ini, atau 1280-an. Itu support Fibonacci. Untuk resistannya di 1470 di resistan Fibonacci. Untuk WSKT ini masih sama dengan roadmap yang saya bikin beberapa hari yang lalu. Untuk indikator sama juga, trennya dia kan mantul dari support saat ini ya. Volume masih rata-rata aja 50, rata-rata 20 dan rata-rata 5. MACD masih kecil aja, kemudian momentum juga masih kecil aja. Oke teman-teman, untuk BBRI, saya update BBRI ya. Untuk BBRI, supportnya dia kembali ngambil bawahnya karena nggak kuat ya. Supportnya masih sama deh dengan kemarin, yaitu di ini ya, di 4570-an. Yaitu di retracement 38, kemudian untuk resistennya masih di 78 retracement atau di 4715. Pergerakannya masih secara umum masih sama, tidak ada yang signifikan perubahannya. Oke teman-teman, ini untuk Breeze ya. Untuk Breeze, Breeze masih sama sih dengan kemarin dari chart weekly-nya, bahwa dalam koreksinya Breeze itu dia di 38 ya saat ini. Dan hari ini itu sebenarnya tepat bersandar di 38-nya. 38 retracement itu di sekitar 2500 lah, 2491. Sebenarnya itu wajarnya Breeze sih seperti itu. Harus koreksi dulu. Kalau kita lihat pun di MA 20 weekly-nya dia masih kemungkinan dites. Sebenarnya tadi lowest-nya itu udah hampir sentuh di MA 20 weekly-nya, yaitu di 2410 ya. Coba kita lihat Breeze hari ini berapa. Breeze kita lihat low-nya 2420. Nah kan tepat sekali. Sebenarnya tepat sekali yang saya sampaikan kemarin juga di sekitar 2450-an untuk Breeze itu di MA-nya. Apakah ini akan seperti ASA yang mantul dari MA-nya seperti itu kan? Jadi untuk koreksi sampai 2410, 2420 itu wajar karena itu adalah MA 20 untuk weekly-nya seperti itu. Kita lihat untuk Breeze sebenarnya asingnya ini gede terus nih belinya. Asingnya gede terus ya. Update saya untuk Breeze seperti itu, jadi masih seperti yang kemarin. Oke teman-teman, untuk agro ya. Agro akhirnya jebol support 38 ya. Retracement 38 jebol. Untuk agro saat ini 38 atau di 1170 itu jadi resistan. Supportnya di 50 retracement atau di 1100-an. Itu dua titik itu. Ini agro seperti ini ya. Agro udah nggak ada saya, tapi kalau turun di 50 bolehlah dipantau. 50 itu di sekitar 1000. Kalau di 61 itu di sekitar 850. Ini barang sekali lagi, ini barang tradingan teman-teman ya. Ya sebenarnya di area sini, sebenarnya di area sini nih ya, saya garis ini adalah area support. Tapi karena kecenderungannya juga, kalau kita tarik dari sini, kecenderungannya adalah
ini high-nya itu cenderung lower ya, berarti melemah seperti itu ya. Saya lepas dulu karena kalau descending seperti ini kan targetnya kemungkinan di 50 retracement. 50 retracement di sini ya. Atau di sekitar 1000 lah. Nanti kita jemput agro. Tapi ya kita lihat dulu kalau di 1000 bablas ya jemput bawahnya aja. Jangan nekat seperti itu ya. Itu untuk agro. Oke teman-teman, updatean untuk BBKP masih sama ceritanya, yaitu supportnya di 427 ya, atau retracement ini di bawah ini. Kemudian resistannya ada di 530. Saya udah buang nih barang dan belum ada niat untuk ngambil. Ini adalah analisa yang saya berikan karena banyak teman yang masih menanyakan tentang BBKP. Oke. Oke teman-teman, updatean berikutnya adalah Elsa. Elsa di video-video sebelumnya saya selalu sampaikan bahwa 380 itu area penting Elsa ya. 380, tetapi saat ini harganya itu nanggung. Di resistan enggak, di support enggak. Jadi ya jangan ngambil dulu sih kalau menurut saya, karena nanggung ya. Sekalian aja di 334. 334 atau kalau turun ya di sini, karena di sini ada demand. Seperti itu. Kalau harga sekarang nanggung, sekalian agak turun bawah sedikit lah, oke, seperti itu. Tapi kalau kita lihat candlenya adalah doji. Doji itu artinya perlu konfirmasi. Nah, konfirmasinya masih besok. Apakah dijawab dengan black marubozu atau white marubozu? Kalau white marubozu kemungkinan untuk Elsa akan bermain lagi di 380. Tapi kalau saat ini masih belum menarik ya. Kecuali di bawah sekalian, di support bawah sekalian. Karena di support bawah itu ada testing di sini. Ya, di sini ada ngetes dan mantul, dan kemarin juga ngetes dan mantul. Itu update saya untuk Elsa. Ini untuk Medco teman-teman ya, secara umum sama, masih belum kemana-mana. Jadi harganya ya masih di situ saja. Kalau hari ini itu mantul karena secara histori di area sini itu ada rejection ya. Kemudian di sebelumnya juga ada rejection juga di area situ. Ya, kemudian di sini juga ini bisa menjadi support sih sebenarnya. Jadi untuk Medco ini sebenarnya harga saat ini ya sudah disupport seperti itu. Cuman untuk besok karena masih hari Jumat, biasanya orang masih malas untuk positioning hari Jumat. Sekalian hari Senin aja seperti itu. Jadi untuk Medco masih sama petanya. Saya lanjutkan dengan ASA teman-teman ya. Nah, seperti ini untuk ASA teman-teman ya. Jadi masih bermain di MA5, MA20 maksud saya, MA20 daily ya. Karena marketnya hari ini kan pagi tadi juga nggak begitu menarik. Jadi mungkin walaupun kemarin bentuk ASA ini udah cukup bagus, tapi orang cenderung lepas dulu seperti itu. Kan ngeri juga lihat IHSG merah seperti itu. Jadi untuk ASA ini ya kita lihat besok lah. Mungkin besok juga orang cenderung tidak mau pegang barang. Mungkin baru hari Senin lah bagus seperti itu. Jadi satu saham tuh kadang kalau sinyalnya bagus tetapi harinya itu pas di Jumat, maka secara volume biasanya kecil. Kemudian orang-orang juga malas untuk positioning. Itu banyak terjadi seperti itu. Oke, update saya untuk Adaro sama, masih sama. Jadi ya konsolidasi aja di area situ. Masih nggak kemana-mana Adaro. Jadi kenaikan yang kemarin ya boleh dibilang sudah dihapus lah seperti itu. Karena harga kembali ke konsolidasi. Kecuali Adaro berhasil keluar dari area konsolidasi ini. Seperti itu ya. Karena ya kondisi market lagi nggak bagus. Seperti itu orang masih malas untuk pegang barang. Nih kalau kita lihat nih dari trennya ya masih di area 0 sampai 23. Yang kenaikan kemarin istilahnya udah kehapus seperti itu, udah dihapus. Ini sama juga untuk Indika Energi. Ya memang marketnya sangat-sangat volatil teman-teman. Jadi kondisi seperti ini kadang kok jadi malas untuk trading seperti itu ya. Jadi kan nah, semasa konsolidasi di area 0 sampai 23 ya.
di sini ya. Kemudian juga kalau ini sebenarnya memang volatile ya, untuk tradingan sebenarnya enak. Nah, seperti ini dari area 0, 23, 23 sampai 38 retracement. Sempat naik, sempat bahkan tembus 2 lantai resistan, tapi turun ya langsung lagi ke dua support di bawahnya. Nah, ini 2 support kan. Langsung sini, langsung tembus lagi, kembali lagi ke 23. Dengan bentuk candle adalah doji dengan kaki yang panjang ya, kakinya sempat nyentuh di support di 1510. Bahkan sempat kalau closingnya di 1580. Masih volatil semuanya teman-teman. Kadang-kadang lebih baik kita hanya melihat saja daripada positioning pada market yang sedang tidak jelas seperti ini. Ini Indosat ya, di dalam koreksinya sampai 38, hanya sampai 38 dan 23 lanjut naik, berarti ini barang bagus sekali. Barang ini bagus, barang ini tradingan juga enak, tidak banyak dibahas di grup. Kalau tidak banyak dibahas di grup nih, ini saham biasanya kalau lari justru enak ya untuk dipakai trading seperti ini. Bayangin turun sampai 6120, 6140, naik sampai 68. Seperti itu. Kalau kita lihat targetnya tetap di 7.500. Nah kan di 7.600 targetnya untuk Indosat. Indosat ini bagus sekali teman-teman dipakai trading. Daripada beli saham yang banyak dibahas di grup, itu kecenderungannya gerakannya cukup atau bahkan lebih volatil seperti itu. Nih kalau kita lihat secara volumenya oke banget ya, ada volume. Trennya ya oke. Dia mau tembus high-nya, volumenya oke, momentum oke, MACD oke. Secara TVM oke. Untuk Indosat silahkan masukkan ke list. Ini barang kalau murah, buy on weakness saja model-model seperti Indosat ini. Oke teman-teman, untuk WSBB ini ya masih sama sih teman-teman ya. Jadi di sini ada area demand, di sini juga area demand, di bawahnya juga area demand ya. Oke, sebentar saya geser dulu untuk WSBB. Ini area demand-nya ada banyak sebenarnya. Oke, di sini juga. Dan saat ini untuk supportnya dia ada di 220, resistannya dia ada di 245. Area saat ini adalah area rejection ya, di sini dan di sini. Jadi ya sebenarnya sih ada pantulan di area sini di sekitar 235 ada pantulan, yaitu titiknya hari ini, titik close-nya hari ini, dan itu adalah pantulan yang ada di sini. Ini sebenarnya apa ya istilahnya? Para trader ini kan melihat nih, oh di sini ada support seperti itu. Oh di sini ada banyak demand. Jadi merasa kalau di area-area demand, area-area support tuh berani masuk seperti itu. Tapi kalau dilihat candlenya sih masih kuat turun juga. Jadi alangkah baiknya kalau mau antri ya mungkin di dua area penting nih ya, karena dua area penting itu di sekitar 61 di 220, atau sekalian di spekulatif buy di MA 200 yaitu di 210 kalau kita tarik ke sini kan, di sini juga ada ini ya. Di sini juga banyak. Nah, ini juga di sini banyak nih. Nah, banyak area tahanannya seperti itu. Tahanan tuh area demand-nya yang bisa menjadi support. Itu mungkin bisa dijadikan patokan untuk teman-teman yang tertarik dengan WSBB ya, WSBB. Oke teman-teman, untuk Same ya, Same kan asingnya sebenarnya banyak beli nih beberapa hari yang lalu. Terus ini kalau dilihat asing jual, asing beli, ini saya anggap impas. Kemudian ini asing beli, kalau yang ini asing jual, saya anggap impas lah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat itu imbang lah antara asing dan lokalan seperti itu. Nah kalau kita lihat nih dari chartnya Same, sebenarnya ya saat ini tidak terlalu mengkhawatirkan, karena begitu turun tadi terus Same itu ini ya apa istilahnya, rebound lagi seperti itu sampai candlenya membentuk hammer seperti ini. Saya rasa sih teman-teman banyak yang punya barang di area sini, area
Ya kisaran di 400 sampai 420-an seperti itu. Ya wajar sih, ini kan barang baru right issue, kemudian juga orang banyak yang nebus juga di harga berapa kemarin tuh, harganya harga 300-an ya. Kemudian ada yang beli juga di bawah. Wajar satu saham take profit, saham apapun, sekuat apapun, kalau marketnya lagi nggak bagus, itu juga dia akan, orang cenderung take profit seperti itu. Namun sebenarnya dari situ kita bisa melihat, kalau marketnya nggak bagus, saham take profit kan wajar. Terus ketika marketnya rebound, saham itu nggak rebound, nah itu yang bahaya. Kalau marketnya rebound, terus kemudian saham itu ikut rebound, ya berarti oke aja, nggak ada masalah seperti itu. Masih keep, saya masih oke untuk SAME, harganya masih di 350-an ya. Untuk SAME, untuk ulasan lengkap bisa dicek di channel satunya yang di komentator saham ya. Di situ saya bahas lengkap secara SAME sama Soci ya. Oke teman-teman, saya bahas saham Indofood ya teman-teman ya. Indofood dalam tren turun ini ya. Tren turun ini. Nah terus Indofood kan dia bermain di 0 sampai 23. Terus dari 23 retracement, 0 sampai 23 retracement itu di sini ya teman-teman, di area ini. Dia kan naik di area kotak ini ya, yang saya kotakin ini. Nah, ini area dasar bagi para spekulator buy, berani ngambil di situ. Atau pas di Golden Cross MA5 ke 20 atau di 6150. Terus kemudian harganya menari di situ kan. Nah, saat ini harganya itu trending aja gitu loh. Harga di atas MA5, di atas MA20, tapi masih di bawah MA200. Jadi titik penting untuk Indofood tuh nanti di kisaran 6.825. Penting itu. Pentingnya kenapa? Karena titik itu dekat dengan MA200 sekaligus juga merupakan retracement 38 ya, sekitar 6.800-an. Itu penting sekali. Kalau bisa break dari 6.800 atau di MA200-nya, itu berarti untuk INDF masuk ke area bullish. Tapi bullishnya ya masih ini ya, artinya apa ya, masih perlu dukungan volume. Kalau cuma volume sesaat aja ya biasanya akan balik lagi. Seperti ini kan sebenarnya udah masuk di area sini teman-teman. Sebenarnya kan di sebelumnya juga dia udah masuk, cuman balik lagi. Nah teman-teman lihat di sini kan, nah ini kan di area ini loh teman-teman. Nah area ini kan sebenarnya dia sudah masuk ke MA200 tapi balik lagi karena MA5-nya MA5-nya dead cross ke MA20, harga turun. Ya wajar sih, secara weekly juga secara ini masih turun kok secara tren. Nah ini masih, kalau kita tarik trennya masih turun seperti itu. Jadi trading di saham yang kecenderungannya masih turun tuh seperti itu. Bukan buying side tapi selling side. Jadi kalau teman-teman sifatnya apa ya, trading itu ya ada TP-nya seperti itu. Kalau udah mulai nggak kuat yang lepas aja. Bukan yang bener-bener perfect bullish. Kalau perfect bullish teman-teman beli, nyangkut sebentar, lepas lagi, buy high, sell high. Kalau saham yang downtrend itu kan mau buy high, sell high nggak bisa. Ya kadang dia lebih cepat baliknya, turunnya lagi seperti itu. Karena cenderungannya orang masih selling side, masih pada posisi trading aja. Oke, berikutnya ada yang minta analisa ini teman-teman ya, apa KLBF. KLBF dari dulu secara umum saya kalau bilang ini saham tuh ya boleh dibilang di situ-situ saja. Kita coba cari titik paling banyak nih dilewatin ya, dari sini deh. Oke, dari sini dah. Titik yang paling banyak dilewati ya nih. Titik ini banyak dilewati. Nah, sudah. Titik ini banyak dilewati. Artinya titik ini konsolidasi. Artinya KLBF itu konsolidasi. Dan KLBF ini modelnya rapet ininya. Bid overnya rapet dia itu.
Walaupun asingnya masuk terus seperti ini, tapi rapet-rapet dia. Nah, kalau teman-teman lihat nih, pergerakannya kan secara harga kan nggak ada yang signifikan naiknya. Masih bisa trading nggak, Pak? Seperti itu. Kalau saya jarang trading KLBF, tapi KLBF ini masih bisa juga nguntungin dengan syarat. Nah, dengan syarat, teman-teman kalau beli di area-area overshoot ini, area luar nih loh, area-area dasarnya di support-supportnya ini bisa. Misalkan nih, 1460 jual di 1580, 100 poin seperti itu. Nah, ciri khas dari satu saham yang di situ-situ saja itu apa? Selain bentuknya kotak, kalau kita bikin konsolidasinya kotak seperti ini, ciri yang paling mudah adalah garis MA-nya itu berbelit. Coba teman-teman lihat. Nih garis MA-nya MA5, 20, 200 berbelit jadi satu. Jadi kalau satu saham kalau MA-nya berbelit itu namanya dia konsolidasi. Kayak gini nih MA-nya. MA1, MA2-nya berbelit. Ya kan? MA3-nya berbelit juga. Dia akan mulai trending kalau salah satu MA membuka. MA1-nya masih di bawahnya. MA1-nya gini. Ini mulai membuka. Ya. Kalau di area sini konsolidasi, breakout, baru trendingnya di sini. Nah, trendingnya pas ini kan, breakout terus naik. Seperti itu. Jadi untuk KLBF ini ya kalau teman-teman suka trading, belilah di support, jualnya di resist. Oke, kemudian TBIG teman-teman nih, TBIG ada yang minta. Nah, TBIG kalau kita lihat nih dari tren kenaikannya ini ya, terus dia koreksian. Koreksi dari TBIG itu sampai 50 saat ini. Ya, saat ini sampai 50. Nah, 50 ini dites berkali-kali teman-teman nih. 1, 2. Maksudnya kalau setelah tren naik ini berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ditesnya sampai hari ini 6. Kalau supportnya saat ini di 2020 TBIG. Resistannya di 2180. Itu untuk TBIG. Oke teman-teman, ini untuk BJTM ya. Kalau kita tarik tren dari awal Oktober, itu BJTM tuh koreksinya itu ke 23 ya. Kemudian ke 38 retracement. 23 itu di 861, 38 tuh di 790. 50 ini orang ngantri itu di sini di 730 740. Ya, trennya dari sini tren naik turun. Nah, kemudian dia naik lagi. Ya. Naik lagi ke atas seperti ini. Baru untuk posisi saat ini, nah ini ya saya anggap berada di tepat di support aja. Untuk saat ini untuk BJTM itu dia berada di supportnya pas 790. Ini loh. Yaitu di 38. Resistannya di 861. Nah, besok perhatikan teman-teman. Kuat nggak dia bertahan di 38? Kalau nggak kuat, kemungkinannya akan testing bawahnya di 50 dan bahkan bisa langsung ke 61. Kalau 50 sebenarnya ada tahanan juga. Ada demand juga. Jadi sebenarnya apa ya? Sebenarnya banyak tahanan untuk BJTM, banyak supportnya seperti itu. Jadi ini saham naik itu tidak pernah meninggalkan MA-nya seperti itu. Jadi ini kan naik, koreksi dikit, naik, koreksi dikit. Selama naik itu untuk BJTM ini ada konsolidasi. Sebenarnya kalau naik ada konsolidasi itu bagus. Kalau naiknya parah banget seperti ini, biasanya turunnya juga parah. Karena kalau secara tren, sebenarnya ya kalau secara tren, kita tarik tren gitu yang paling kasar gitu, ini trennya kan ini. Dengan ini. Sebenarnya trennya tuh membentuk satu channel price
price channel. Nah, seperti ini kan sebenarnya trennya. Kalau saya hapus yang lainnya itu sebenarnya tren yang wajar itu kan seperti ini. Tren satu saham itu yang wajar itu kan sebenarnya seperti ini kan teman-teman. Nah, ini loh yang trennya dia kan seperti ini sebenarnya. Tapi saat ini ya keluar dari tren, makanya tadi targetnya kan di sekitar 50 atau 61. Trennya awalnya seperti ini, tren yang bagus itu, tapi ini overshoot banget. Ini pada saat ya yang euforia margin kemarin itu pada turun, pada naik kencang terus turunnya ini. Ini Januari kan, awal Januari effect kemarin. Kalau kita tarik dari sini sih supportannya yaitu 50 sama 61. Itu untuk BJTM. Oke teman-teman, saya lanjutkan INTP teman-teman ya. INTP ini saham tradingan juga ini. Banyak yang trading INTP teman-teman. Kalau kita lihat, nah di dalam INTP tren turun. Kalau trader itu kan ngambilnya tren-tren singkat aja ya. Ini kalau kita gunakan tren turun ini ya. INTP ini sebenarnya enak juga kok dipakai trading. Ini dari 12.300 sampai 13.150. Ya area sini. Kemudian dari 13.200 sampai 13.700. Jadi dari 0 ya, dari 0 tuh di sini. Dari 0 retracement di sini. Oke, sebentar. Dari 0 retracement di sini ya. Kemudian jual di resistan di 23 retracement di 13.160. Kemudian resisten berikutnya di 13.700. Ini barang sebenarnya barang tradingan nih, coba lihat nih teman-teman. Kalau market besok oke, ini bisa-bisa minimal ke 13.500. Karena dari candle sebelumnya ini kan naiknya kenceng nih. Kalau turun 3 lapis, 3 hari maksudnya 3 kali candle, naiknya bisa dilahap sekali candle. Ini barang tradingan juga dan tidak banyak dibahas di grup-grup itu enak sebenarnya untuk trading. Baik teman-teman, saya rasa itu dulu yang bisa saya bahas hari ini. Jangan lupa teman-teman subscribe channel ini, saya MS Retain Investment, dan juga channel saya satunya, channel komentator saham ya. Demikian dari saya, Surya. Terima kasih teman-teman semuanya.